Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Warga Nanti. Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN untuk kelas 11 semester 1. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk bagian yang pertama, kompetensi dasar untuk PPKN ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk sikap sosial, yaitu berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pengetahuannya, yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk keterampilan, menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu keempat kompetensi dasar yang akan kita bicarakan. Materi pokok ada 4. Yang pertama, hakikat demokrasi yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Itu materi pokok yang akan kita bicarakan dalam bab yang kedua. Materi yang pertama tentang hakikat demokrasi. Di sini ada beberapa submateri. Yang pertama, makna demokrasi. Yang kedua, asas demokrasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang keempat, klasifikasi demokrasi atau macam-macam demokrasi. Makna demokrasi akan saya sampaikan dua pendapat. Yang pertama secara etimologi atau asal-usul bahasanya, bahwa demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kata ini yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pendapat yang kedua ini Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, mendeskripsikan demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan rakyat. Jadi secara umum yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu pemerintahan yang melibatkan rakyat di dalam, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam mengambil kebijakan ataupun berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Suatu negara bisa dikatakan demokrasi atau tidak, ini bisa dilihat dari dua asas pokok demokrasi. Jadi kalau dalam pelaksanaan pemerintahannya mencerminkan dua asas ini, maka bisa dikatakan negara tersebut negara demokrasi. Yang pertama, pengakuan dan jaminan harkat dan martabat manusia. Wujudnya apa? Yaitu wujudnya adalah jaminan tentang hak asasi manusia. Jadi dalam konstitusinya itu harus ada jaminan HAM. Yang kedua, pengakuan dan jaminan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Wujudnya adalah pemilihan umum. Karena sekarang hampir semua negara menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Maka bentuk partisipasi rakyat adalah pemilihan umum. Negara Indonesia demokrasi atau bukan? Itu bisa dilihat dari asas ini. Apakah dalam undang-undang dasarnya ada atau tidak. Nah, tentunya kalian bisa menganalisa tentang pembinaan hak asasi manusia dan pelaksanaan pidana.
Prinsip-prinsip demokrasi. Pendapat yang pertama ini disampaikan oleh NDIP Mayung. Ada 6 prinsip. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Alamudi. Di sini ada 11 prinsip. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3, kekuasaan mayoritas. 4, hak-hak minoritas. 5, jaminan hak-hak asasi manusia. 6, pemilihan yang bebas dan jujur. 7, persamaan di depan hukum. 8, proses hukum yang wajar. 9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10, pluralisme sosial, ekonomi dan politik. Dan yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan kemufakat. Macam-macam demokrasi atau klasifikasi demokrasi. Ini ada 3 sudut pandang. Yang pertama dilihat dari titik berat perhatian, dibedakan menjadi 3. Ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menitik beratkan persamaan dalam bidang atau hak politik, sementara tidak memperhatikan persamaan di bidang ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Demokrasi yang kedua yaitu demokrasi material, dikembalikan dari demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menitik beratkan persamaan hak-hak ekonomi dan tidak memperhatikan persamaan di bidang politik, sehingga hak-hak politik masyarakatnya ditiadakan. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu menggabungkan kelebihan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Yang kedua, dilihat dari cara partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dan yang ketiga, dilihat dari ideologi yang dianut oleh suatu negara. Dibedakan menjadi 3, ada demokrasi liberal atau konstitusional, yaitu demokrasi yang dasarnya ideologi liberal. Nah, ini biasanya dianut oleh negara-negara barat, ya Amerika Serikat dan Eropa Barat. Yang kedua, demokrasi rakyat atau komunis, yaitu demokrasi yang dasarnya ideologi komunis. Ini diterapkan di negara-negara Eropa Timur, itu seperti Rusia, di Cina atau di Asia ada Cina, Korea Utara. Ini menggunakan ideologi komunis. Dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dasarnya adalah ideologi Pancasila. Dan ini hanya di negara kita, karena satu-satunya negara yang menggunakan ideologi Pancasila adalah negara Indonesia. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini tentang makna demokrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.